Perkenalkan, saya Feren Kasaya dengan NPM 2041097. Nama saya Tasya Gibi Hasfia, NPM 2041094. Nama saya Sunwan dengan NPM 2041341. Perkenalkan, nama saya James Valentino, NPM 2041342. Gambaran umum usaha. Milk Bar adalah sebuah UMKM kuliner berkonsep kafe sehat dan unik yang berdiri pada tahun 2018 di kota Pontianak. Milk Bar menyajikan produk-produk minuman olahan susu seperti smoothie dan yogurt, serta makanan berkonsep western food dengan kisaran harga Rp10-45.000. Rata-rata omset Milk Bar selama 5 bulan terakhir adalah Rp40 juta per bulan. Penelitian ini berjudul Analisa Persepsi Konsumen terhadap Bauran Pemasaran 4P di Milk Bar Pontianak, dengan tujuan memenuhi tugas ujian akhir semester 6 mata kuliah, serta untuk mengetahui kepuasan pelanggan Milk Bar. Penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel, convenience sampling, di mana peneliti memberikan kuesioner kepada teman terdekat dan konsumen Milk Bar yang bersedia mengisi kuesioner. Bauran pemasaran 4P. Yang pertama, produk, yaitu sesuatu yang memiliki nilai fungsional oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, price, merupakan nilai yang dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk. Yang ketiga, place, yaitu saluran distribusi di mana produk dapat mencapai pelanggannya. Yang keempat, promotion, adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar yang bertujuan membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk. Di bulan Oktober tahun 2020 sudah diterapkan 3 strategi. Yang pertama, logo baru, yang kedua, sedotan stainless, dan yang ketiga, promosi. Kami telah merancang logo baru untuk Milk Bar dan logo ini telah disetujui pemilik UMKM. Namun, penggantian logo ditunda sampai tahun 2021 dikarenakan modal yang belum memadai, sehingga kami melakukan survei persepsi konsumen terhadap logo baru yang kami buat. Dari 20 tanggapan yang terkumpul melalui metode convenience sampling, dampak logo baru terhadap ketertarikan konsumen terhadap produk Milk Bar mendapatkan nilai rata-rata 6,75. Untuk strategi kedua yang tim kami usulkan adalah dengan mengganti sedotan plastik menjadi sedotan stainless steel. Strategi ini membentuk produk Milk Bar terkesan lebih premium dan juga sustainable, namun tidak merubah harganya sedikit pun. Milk Bar sendiri menginformasikan penggantian sedotan ini melalui akun Instagram mereka dan menekankan bahwa kebersihan sedotan ini akan diperhatikan dengan ketat. Kami juga melakukan survei untuk melihat respon dari konsumen. Sebanyak 20 responden memberikan nilai rata-rata 9,2 terhadap pernyataan bahwa gerakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Milk Bar terhadap lingkungan. Usulan strategi yang ketiga adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan promosi. UMKM setelah secara rutin melakukan kolaborasi dengan food blogger dan memberikan promo dan paket diskon. Milk Bar juga telah membuat konten informatif yang menarik, namun respon dari konsumen belum cukup baik dengan jumlah likes yang belum terlalu banyak. Menurut kami, konten informatif ini harus ditampilkan secara rutin agar viewers Instagram Milk Bar menjadi lebih terbiasa dan sadar akan konten informatif ini. Lebih lanjut, konten interaktif yang dibuat Milk Bar mendapatkan respon yang sangat baik. Jumlah audiens Instagram Story Milk Bar yang melonjak naik sejak ditampilkan konten tersebut. Strategi ketiga ini tentunya berdampak pada omset Milk Bar yang pada bulan September sebanyak 49 juta, naik sebanyak sekitar 10% pada bulan November menjadi 53,9 juta. Penelitian yang berjudul Analisis Persepsi Konsumen terhadap Bauran Pemasaran Milk Bar Pontianak ini dilakukan selama 4 hari, dimulai dari tanggal 3 Desember 2020 hingga 6 Desember 2020. Berdasarkan tabel dan pie chart, terlihat bahwa mayoritas responden kuesioner didominasi oleh perempuan dengan persentase 80%. Kemudian remaja dan dewasa dengan umur 20-30 tahun mendominasi sampel. Dengan banyak 25 responden menduduki 71,4% respon. Lebih dari 50% responden merupakan pelajar atau mahasiswa dan 14,3% lainnya merupakan PNS. Menurut data, hampir seluruh responden belum menikah, namun juga terdapat 6 dari 35 responden yang sudah berkeluarga. Dalam penelitian ini, tim kami menggunakan statistika deskriptif untuk mempresentasikan hasil survei yang telah kami lakukan. Berikut adalah hasil analisis deskriptif statistik terhadap bauran pemasaran Milk Bar Pontianak. Berdasarkan tabel di atas, dapat kami simpulkan bahwa 35 responden sependapat puas terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh Milk Bar, dengan memberikan nilai rata-rata 8,94 serta nilai variasi yang kecil 0,16. Nilai minimal dari kualitas produk Milk Bar adalah 7, menunjukkan bahwa Milk Bar telah memberikan produk dengan kualitas yang baik. Walaupun demikian, rata-rata konsumen masih memberikan nilai 8,06 untuk harga produk Milk Bar. Lokasi yang strategis menjadi aspek yang mendapatkan penilaian paling bervariasi, dengan nilai varians 0,82.
Namun nilai rata-rata akhir menunjukkan nilai 8,0 terhadap lokasi milk bar, menunjukkan bahwa lokasi milk bar masih bisa dijangkau oleh sebagian besar konsumen milk bar. Selanjutnya, promosi yang dilakukan milk bar telah memasuki kategori cukup baik dengan nilai rata-ratanya 8,31. Kritik dan saran. Saya mengumpulkan data penilaian konsumen terhadap bauran pemasaran 4P. Kami juga mengumpulkan kritik dan saran dari konsumen, yaitu sebagian konsumen mengharapkan tempat usaha yang lebih luas, menambah varian menu, serta peningkatan konsistensi pelayanan yang ramah dan informatif. Kemudian teori metode bisnis internasional. Bisnis internasional adalah suatu kegiatan yang meliputi transaksi bisnis antara dua negara atau lebih. Terdapat 3 jenis bisnis internasional, yaitu licensing, joint venturing, foreign trade. Licensing yaitu sebuah bisnis internasional tentang pengaturan kontrak antar dua pihak, yaitu pihak licensor dan license. Sebagai tambahan, franchise juga merupakan salah satu bagian dari licensing. Dan kemudian joint venturing adalah sebuah bentuk dari gabungan beberapa perusahaan dari berbagai negara yang disatukan dalam bentuk kerjasama. Kemudian foreign trade. Foreign trade adalah aktivitas bisnis internasional yang membahas kegiatan ekspor dan impor suatu negara. Analisa metode masuk bisnis internasional. Berdasarkan analisis kami, sistem bisnis internasional yang cocok bagi milk bar adalah franchise. Dikarenakan dengan adanya sistem franchise dapat mempermudah milk bar untuk berkembang lebih pesat dan memperluas bisnis ke berbagai daerah. Selain itu, milk bar juga tetap dapat mengatur manajemen dan kualitas di setiap cabangnya, sehingga nama baik perusahaan tetap terjaga dan juga mempermudah penerimaan waralaba dalam mengatur bisnisnya. Jenis kepemilikan usaha. Terdapat 3 jenis kepemilikan usaha yang ditinjau dari jumlah pemilik, sumber modal, dan tujuan pendiriannya. 3 jenis tersebut adalah wujud perseorangan atau disebut sole proprietorship, di mana hanya dimiliki satu pemilik yang memiliki tanggung jawab dan kekuasaan tak terbatas atas perusahaan. Yang kedua adalah perusahaan patungan atau firma atau disebut partnership yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, serta perusahaan terbatas atau PT yang disebut corporation yang di dalamnya terdapat pemeriksaan harta, hak, dan kewajiban pemilik perusahaan. Analisa bentuk kepemilikan bisnis. Berdasarkan analisis kami, bentuk kepemilikan bisnis UMKM milk bar bersifat sole proprietorship atau kepemilikan dari usaha itu tunggal. Alasannya, dikarenakan milk bar baru berdiri selama 2 tahun, yang dimana modal awal belum terbesar, yaitu sekitar 500 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke teori media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial merupakan media berbasis dalam jaringan yang saat ini digunakan hampir seluruh orang di dunia dan sekarang menjadi salah satu platform untuk mempromosikan suatu produk. Grafik tren penggunaan media sosial sebagai platform di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial Facebook dan Instagram menduduki posisi tertinggi. Milk Bar telah secara efektif menggunakan Instagram sebagai media informasi dan promosi usaha mereka, dengan menggunakan seluruh fitur Instagram untuk membagikan berbagai konten informatif dan interaktif, diskon atau promosi, hingga kolaborasi dengan food blogger. Untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, tim kami juga telah membuat halaman Facebook yang juga merupakan media sosial dengan pengguna paling banyak di Indonesia. Halaman Facebook Milk Bar terhubung pada WhatsApp dan juga Instagram Milk Bar, sehingga memudahkan konsumen untuk berinteraksi dengan Milk Bar. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil survei ini adalah sebagian besar responden dari penelitian ini adalah perempuan dengan rentang umur 20-30 tahun. Responden juga didominasi oleh pelajar atau mahasiswa dan 82,9% responden belum menikah. Respon konsumen terhadap kualitas produk Milk Bar sangat baik, yaitu dengan nilai rata-rata 8,94. Namun harga produk masih kurang terjangkau bagi sebagian orang. Lokasi Milk Bar cukup strategis, namun sebagian orang masih sedikit sulit menemukan Milk Bar. Sedangkan untuk promosi sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi mengingat respon konsumen yang bervariasi mengenai promosi Milk Bar. Setelah menganalisis data yang telah kami peroleh, kami merekomendasi 4 hal berikut. Yang pertama adalah pembuatan website yang memuat informasi-informasi penting yang berguna sebagai media informasi bagi konsumen dan calon investor. Kemudian, berdasarkan teori word of mouth, di mana informasi yang disebarkan satu orang kepada orang lainnya mengenai suatu produk akan lebih dipercaya dibandingkan iklan produk itu sendiri. Oleh karena itu, juga menimbang bahwa sebagian besar konsumen Milk Bar adalah pelajar atau mahasiswa, kami merekomendasikan untuk Milk Bar memberikan harga khusus pelajar pada hari tertentu untuk meningkatkan ketertarikan konsumen pelajar, juga word of mouth yang positif.
Selanjutnya adalah teori cohort, di mana masyarakat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan usia dan perilaku. Berdasarkan hasil survei, hampir seluruh konsumen milk bar merupakan generasi Y dan Z. Oleh karena itu, promosi melalui Instagram maupun media sosial lainnya merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan penjualan. Dan juga berdasarkan hasil insight Instagram Milk Bar, kami menyimpulkan bahwa sangat baik untuk Milk Bar memposting promosi dan konten mereka pada jam 5 dan 6 sore. Rekomendasi yang terakhir adalah berdasarkan hasil survei mengenai harga produk Milk Bar dan 5 promotion mix strategies, kami merekomendasikan Milk Bar menerapkan strategi bundling pricing, di mana strategi ini menggabungkan lebih dari satu produk untuk menciptakan mindset hemat dalam benak konsumen. Demikianlah video analisis dampak penerapan strategi UMKM Milk Bar Pontianak. Saya mewakili segenap anggota kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.